Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Eskoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Eskoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Eskoro. Konten Ramal Eskoro kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin yang sudah saya mulai, yaitu ramalan asmara untuk setiap zodiak di bulan Juni tahun 2021. Di video sebelumnya sudah saya mulai dengan zodiak Aries, dan hari ini saya akan mencoba untuk membaca kira-kira bagaimana kisah cinta atau asmara dari Taurus di bulan Juni tahun 2021. Sebelum kita masuk di Ramal Eskoro pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Eskoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, dan sudah di like, kita langsung saja masuk di Ramal Eskoro pada kesempatan hari ini. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot, dan sebelum mengambilnya akan saya acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, saya akan mengingatkan juga pada teman-teman yang kira-kira ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal atau dibaca tentang asmaranya ataupun karirnya, kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis tersebut. Akan tetapi harus agak bersabar dulu karena saya ingin fokus untuk menyelesaikan Ramal Eskoro di periode bulan Juni tahun 2021 ini. Akan tetapi kalau ada yang sudah tidak sabar ingin bergegas, kalian bisa langsung saja hubungi lewat sosial media saya ataupun email, bisa banget, sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang ingin konsultasi masalah pribadi, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, kesehatan, ataupun asmara, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, bisa langsung saja hubungi saya di Instagram saya melalui DM di @adit_eskoro. Jangan lupa ada syarat dan ketentuan yang berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan mulai mengambil kartu yang pertama untuk zodiak Taurus. Kita lihat asmara untuk Taurus di bulan Juni tahun 2021. Ya, ini dia kartu yang pertama untuk Taurus, The Magician. Di kartu yang pertama ini ya, terlihat ada seseorang di sini, bisa dibilang The Magician ini pesulap ataupun juga penyihir, juga bisa penyihir, ataupun kalau zaman sekarang kita menyebutnya magician itu pesulap seperti saya. Di sini terlihat ada sebuah keajaiban yang muncul antara hubungan kamu sama si dia. Bisa dibilang mungkin di periode sebelumnya sempat ada permasalahan yang bisa membuat hubungan kamu sama si dia itu bubaran, kemudian membuat kamu sama si dia itu bertengkar, kemudian jarak antara kamu sama si dia itu longgar ya. Jadi sangat terlihat ada jurang pemisah dan juga dinding pemisah di antara kalian berdua. Tapi di periode bulan Juni ini saya lihat permasalahan itu mulai sedikit demi sedikit berkurang, mulai bisa kamu lewati dengan baik, kemudian juga bisa dicari jalan keluarnya seperti apa. Meskipun di hari sebelumnya ataupun di periode sebelumnya kamu merasa ada hal yang mungkin tidak bisa dilewati, tidak bisa dihadapi dengan baik, kamu merasa wah sudah pasrah saja permasalahan ini. Kalau misalnya putus ataupun bubaran ya bubaran lah, nggak masalah, sudah saking ya, sudah saking stresnya. Akan tetapi di bulan Juni ini saya melihat hubungan kamu sama si dia mulai ada titik terang, dan juga ada bantuan yang muncul ataupun juga keajaiban yang muncul untuk bisa memperbaiki hubungan kamu sama si dia supaya lebih baik lagi. Di kartu yang pertama, kita akan lanjut melihat kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Sini ya, ada The Star. Di sini terlihat ada sosok perempuan sedang mengambil
air di sebuah kolam ataupun ya bisa dibilang seperti telaga, danau dan lain sebagainya, dan di atasnya banyak sekali bintang dan ada satu bintang yang terang. Di sini terlihat bahwa permasalahan yang sedang kamu hadapi ini sebenarnya bisa untuk segera diselesaikan, bisa segera berakhir, akan tetapi harus ada kerjasama antara kamu sama si dia. Karena saya melihat kamu sama si dia itu harus ada obrolan, kemudian juga bertatap muka dan juga membicarakan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Karena yang namanya mengatasi permasalahan ataupun juga menghadapi permasalahan yang mencakup hubungan kamu sama orang lain, itu pastinya harus ada hubungannya dan juga ada obrolan dengan orang yang bersangkutan supaya bisa segera mencari jalan keluarnya dengan baik. Dan di kartu yang kedua ini ya, saya lihat terlalu banyak hal yang dibuang secara percuma di periode yang sebelumnya, di hari yang lalu-lalu, sehingga masalah ini jadi berlarut-larut dan akhirnya kamu merasa pasrah seperti yang saya bilang tadi, merasa pasrah dan juga merasa udahlah kalau putus-putus saja. Akan tetapi sudah ada titik terang di mana kalian bisa mengatasi permasalahan itu semua. Yang ditekankan di kartu yang kedua ini adalah kalian harus bisa bertemu dan ngobrol dengan baik, kemudian juga membicarakannya dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka juga. Karena kalau misalkan hati dan pikiran itu terlalu terbebani dengan hal-hal yang tidak perlu, itu pastinya permasalahan kalian tidak akan selesai. Lanjut, kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Dan kartu yang ketiga. Ya, di sini terlihat ada seseorang ya yang sedang memegang dua buah pedang. Di sini ada bulannya di sini, berarti pada malam hari, dan lokasinya berada di pinggir seperti sungai ataupun perairan gitu ya. Di sini saya melihat bahwa sebenarnya hubungan kamu sama si dia terlihat baik, terlihat ada kecocokan antara kamu sama si dia, akan tetapi masih banyak hal yang selalu ditutup-tutupi baik kamu ataupun si dia. Jadi tidak ada keterbukaan, masih sebatas seperti bukan sepasang kekasih ya, akan tetapi terasa bahwa masih seperti orang asing, masih belum ada rasa percaya satu sama lain. Meskipun sudah percaya bahwa saling cinta, saling suka satu sama lain, kan tetapi di sini ada juga perasaan yang masih was-was antara kamu sama si dia. Terlihat ada kecurigaan yang mungkin tidak perlu di sini dan harus segera dibuang jauh-jauh kecurigaan tersebut. Dan di kartu yang ketiga ini terlihat bahwa sebenarnya ada keserasian dan juga kecocokan, banyak kesamaan juga di antara kamu sama si dia, sehingga membuat kamu sama si dia itu terlihat pasangan yang cukup serasi dan bisa untuk melaju ke hubungan yang lebih serius lagi. Akan tetapi di periode yang lalu sempat saya singgung ya, mungkin ada permasalahan yang datang sehingga mengganggu hubungan kamu sama si dia. Ketidaktahuan antara satu sama lain dan tidak saling terbuka satu sama lain itu mengganggu hubungan kamu sama si dia. Padahal hubungan kalian sebenarnya cukup bagus dan juga cukup serasi, akan tetapi masih banyak faktor-faktor yang membuat kamu sama si dia itu terasa sangat asing satu sama lain dan juga merasa bahwa masih belum bisa terbuka satu sama lain antara kamu sama si dia, baik tentang permasalahan ataupun juga tentang faktor permasalahan internal hubungan kalian ataupun eksternal permasalahan di luar. Kadang permasalahan di luar bawa ke dalam sehingga membuat kacau suasana hati kalian apabila sedang bertemu ataupun sedang berhubungan, itu malah akan merembet ke hubungan kalian berdua. Dan dari ketiga kartu ini saya menyimpulkan bahwa untuk bulan Juni tahun 2021 ini Taurus cukup bisa melewatinya dengan baik. Ada banyak bumbu-bumbu percintaan yang akan muncul
baik dari permasalahan yang lalu yang akan bisa kalian selesaikan apabila kalian bekerja sama dan juga saling terbuka satu sama lain, padahal kalian termasuk pasangan yang cukup serasi. Dan untuk teman-teman yang dalam tanda kutip jomblo atau sedang melakukan pencarian cinta di bulan Juni ini, saya lihat respon dari calon gebetan kamu cukup bagus, sehingga kamu bisa untuk segera mengeksekusi dan menyatakan perasaan kamu yang lebih serius lagi. Mungkin dia sudah tahu tentang perasaan kamu, akan tetapi apabila tidak ada tindakan dan tidak ada ucapan yang serius, pastinya tidak akan terjadi hubungan yang kalian ataupun kamu inginkan. Jadi harus lebih berusaha dengan gigih lagi. Dan itu tadi ramalan Escoro pada kesempatan hari ini di part yang kedua, yaitu untuk zodiak Taurus. Semoga bisa membantu dan bisa memberikan pengetahuan, dan juga semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Itu yang paling penting untuk teman-teman semua. Dan masih ada zodiak-zodiak yang lainnya, jadi tonton terus Adit Escoro Channel. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, ada perkataan yang mungkin kurang jelas ataupun kurang dimengerti, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya pokoknya saya mohon maaf, karena manusia itu adalah tempatnya salah dan hilaf. Saya juga sudah berusaha untuk memberikan jawaban ataupun tontonan yang selayak mungkin untuk teman-teman semua. Dan akhir kata, saya Adit Escoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.